Pak Luki. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, apa pekerjaan Anda sehari-hari? Jualan tahu Sumedang. Waduh. Apa suka dukanya bekerja di bidang itu? Sukanya ya lagi laris, dukanya pas sepi, terus banyak yang apa tuh pengeluaran modalnya. Udah berapa lama Anda bekerja di bidang ini? Hampir setengah tahun. Baik, pertanyaan selanjutnya, cara apa yang Anda lakukan agar penjualan Anda laku dan diminati oleh banyak orang? Tahunya, potongan tahunya agak dibesarin, terus rasanya biar enak diperbaiki, bumbunya. Gitu. Apakah di dalam pekerjaan Anda sehari-hari ini menggunakan teknologi? Jika iya, teknologi apa? Teknologinya teknologi pembayaran. Sekarang pakai QRIS bisa, kontan bisa. Lalu selanjutnya, menurut Anda apakah ada apakah digitalisasi globalisasi merubah cara Anda menawarkan produk kepada konsumen, kepada para pembeli? Ya ada, kita bisa secara online, bisa secara manual, bisa. Udah gitu aja. Oke, selanjutnya, menurut Anda apakah ada tantangan yang muncul akibat adanya digitalisasi kayak HP dan lain-lain? Ya. Ya persaingan dalam apa tuh secara online itu, jualan secara online. Selanjutnya, menurut Anda apakah kehidupan manusia di Indonesia saat ini sudah terdigitalisasi? Maksudnya kayak udah melek teknologi atau belum gitu? Ada yang udah, ada yang belum. Masih ada yang udah digitalisasi, ada yang masih manual. Masih banyak. Tapi mungkin kedepannya bisa jadi, bisa secara itu semua. Menurut Anda, apakah penyebab modernisasi dapat muncul di Indonesia? Kenapa? Menurut Anda, apakah penyebab modernisasi dapat muncul di Indonesia? Penyebabnya? Penyebabnya ya mungkin karena itu apa tuh adanya teknologi digitalisasi itu. Seberapa besar pengaruh globalisasi terhadap karir di tingkat lokal? Pengaruh, pertanyaannya berat-berat. Pengaruh Seberapa besar Iya. globalisasi? Jadi tuh kalau misalkan globalisasi itu pengaruhnya apa terhadap karir yang kayak Ya, apa bisa. jualan nih, misalkan dengan adanya globalisasi itu apa pengaruhnya? Pengaruhnya ya mungkin yang udah ngegunain secara online bisa dipasarin secara online. Kalau yang masih manual mungkin agak ketinggalannya dari situ. Oke. Ya, Demikian wawancara kami. Terima kasih Pak. ya. Selamat siang Bu Fani. Sekarang kami dari kelompok 6 akan mewawancarai Rizky Wulandari. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa pekerjaan Anda sehari-hari? Kasir. Suka dukanya bekerja di bidang ini tuh apa aja? Suka dukanya, kalau dukanya ada orang yang galak sih. Udah berapa lama Anda bekerja di bidang ini? Baru 3 bulan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda melakukan penawaran agar penjualan Anda laku dan diminati oleh banyak orang? Kasih yang terbaik. Yang terbaik. Untuk selanjutnya, apakah dalam pekerjaan Anda menggunakan teknologi? Jika iya, apa saja? Mesin edisi, komputer, sama HP. Oh. Ya, selanjutnya, apakah digitalisasi globalisasi merubah cara Anda menawarkan produk Anda kepada konsumen? Kurang tahu sih. Oke. Baik, selanjutnya menurut Anda dengan munculnya digitalisasi HP dan sebagainya itu ada tantangan yang muncul nggak? Atau kayak masalah gitu? Kalau masalah sih jaringan koneksi aja sih. Selanjutnya menurut Anda kehidupan manusia di Indonesia ini sudah terdigitalisasi atau belum? Maksudnya kayak udah kayak apa-apa mulai melek teknologi gitu. Belum terlalu.
Menurut Anda, apakah penyebab modernisasi dapat muncul di Indonesia? Penyebab modernisasi masuk ke Indonesia. Muncul ke online. Seberapa besar pengaruh globalisasi terhadap karir di tingkat lokal? Cukup besar. Demikian wawancara dari kami. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apa pekerjaan kamu sehari-hari? Saya sebagai barista. Kalau suka dukanya bekerja di bidang itu tuh apa aja sih? Sukanya ketemu orang baru banyak, dukanya kadang ketemu customer ya moodnya mungkin lagi jelek, atau ketemu driver online yang lagi buru-buru, jadi kita juga harus cepat. Yang ketiga, udah berapa lama Anda bekerja? Jadi barista 2 tahun. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, cara apa yang Anda lakukan agar penjualan Anda laku dan diminati oleh banyak orang? Kita ada SOP namanya upselling atau cross selling. Itu kita buat nawarin produk lain atau mungkin ukuran yang lebih besar, atau kita update di story Instagram promo-promo yang ada di sini gitu. Lalu apakah dalam pekerjaan Anda menggunakan teknologi? Jika iya, apa saja teknologi yang digunakan? Pasti teknologi yang dipakai biasanya tab, itu Android ya, itu buat kasir, handphone juga pakai, itu buat orderan online gitu. Lalu apakah digitalisasi, globalisasi merubah cara Anda menawarkan produk Anda kepada konsumen? Tergantung sih berubah atau enggaknya, dilihat dari fungsinya di mana. Kalau mungkin dari orang datang enggak, tapi mungkin untuk marketing digitalnya ya pasti berubah. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 7. Menurut Anda apakah ada tantangan yang muncul akibat digitalisasi? Enggak ada sih, jadi malah lebih kerangkum semuanya juga. Selanjutnya, apakah kehidupan manusia di Indonesia saat ini sudah terdigitalisasi? Untuk di seluruh Indonesia menurut saya belum, tapi untuk di daerah-daerah yang memang lebih maju kayak Jawa atau Kalimantan itu udah terkonek lah, udah bagus gitu. Menurut Anda, apakah penyebab modernisasi dapat muncul di Indonesia? Modernisasi dapat muncul di Indonesia. Apa penyebabnya? Mungkin karena Indonesia sebagai tempat wisata ya, jadi banyak pengaruh-pengaruh luar juga yang udah masuk ke Indonesia gitu. Jadi lebih cepat, lebih gampang. Seberapa besar pengaruh globalisasi terhadap karir di tingkat lokal? Untuk saat ini belum terlalu besar karena ya belum banyak juga orang yang melek teknologi gitu. Jadi ya masih belum terlalu signifikan aja, belum terlalu kelihatan sih. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih, sama-sama. Siang Bu Fani, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mewawancarai dengan siapa? Halo, selamat malam. Saya Dimas Mulyanto. Oke, pertanyaan nomor 1. Pekerjaan sehari-hari Anda itu sebagai apa? Pekerjaan sehari-hari saya sebagai Head of Finance di PT Jasa Berdikari Logistik. Oke. Pertanyaan kedua, Anda sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Saya sudah bekerja di bidang ini selama 30 tahun. Oke, 30 tahun. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda senang melakukan pekerjaan Anda? Senang sekali. Oke. Oke, pertanyaan nomor 4. Apakah dalam pekerjaan Anda menggunakan teknologi? Jika iya, apa alatnya dan untuk apa teknologi tersebut? Ya, menggunakan teknologi. Kita menggunakan komputer sistem untuk melakukan penjurnalan di dalam pembukuan akuntansi
pencatatan transaksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah digitalisasi dan modernisasi mempunyai hubungan? Ya, betul sekali. Apa tadi? Digitalisasi dan Modernisasi. modernisasi, ya betul sekali. Tidak dapat dipisahkan karena dengan digitalisasi segala hal bisa amat sangat terbantu dan bisa sangat mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apa pengaruh digitalisasi terhadap kegiatan sehari-hari Anda? Ya, jadi di dalam kegiatan sehari-hari, terutama di dalam bidang keuangan, digitalisasi itu digunakan untuk mencatat segala macam transaksi dan mengotomatisasi berbagai macam hal di dalam hal operasional. Yang mana dulu dilakukan secara manual, rekonsiliasi dilakukan oleh manusia, di mana terjadi banyak kesalahan yang disebabkan oleh dan kompleks, yang sekarang dapat digantikan oleh sistem. Dengan digitalisasi, proses-proses manual itu semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Kami bisa menggunakan jumlah orang yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang dilakukan untuk proses yang sama di masa zaman dahulu. Nomor 7, pertanyaannya. Oke, untuk nomor 7, menurut Anda dalam pekerjaan yang Anda jalani, apa pengaruh digitalisasi terhadap efisiensi kerja di perusahaan Anda? Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, dengan proses digitalisasi, banyak proses-proses yang dulu dilakukan secara manual, dilakukan oleh banyak orang, sekarang hanya cukup dilakukan secara sistem, tanpa intervensi manusia, atau dengan minimum intervensi manusia, sehingga sebagai contohnya, suatu proses yang dulu bisa dilakukan oleh 15-20 orang, sekarang hanya cukup dilakukan oleh 1 orang aja. Untuk nomor 8, apa tantangan terbesar yang dihadapi pekerja akibat globalisasi? Tantangan terbesarnya adalah jumlah tenaga manusia yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Jumlah lapangan kerjanya akan semakin sedikit, persaingan orang-orang akan semakin ketat. Nah, di samping itu, skill orang-orang juga harus bisa mengikuti proses digitalisasi ini. Kalau tidak, ya mereka nggak bisa dapat pekerjaan. Oke. Nomor 9, Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan yang dibawa oleh munculnya digitalisasi mempunyai solusi? Mempunyai apa? Solusi. 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 Ya. Iya, tentu saja. Jadi kalau dengan digitalisasi itu kan banyak memecahkan berbagai macam masalah. Ya, seperti tadi, efisiensi, mengurangi kesalahan-kesalahan, semua serba otomatis, gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa penting keterampilan digital dalam pencarian pekerjaan saat ini? Sangat penting, sebab pekerja yang tidak menguasai eh, sesuatu sistem atau pengetahuan digital yang memadai di zaman sekarang mungkin tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi pekerjaan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada. Jadi setiap aspek di dalam perusahaan itu setiap pekerjanya dituntut harus mengerti dan bisa mengoperasikan dan punya awareness yang cukup terhadap dunia digital. Oke, baik. Eh, itu udah cukup buat wawancara hari ini. Makasih Om udah mau jadi narasumbernya. Hmm. Terima kasih Om sudah mau menjadi narasumber kelompok kami. Oke. yo. Nah,
Oke, let's go. Aku ya. Oke. Selamat pagi Bu Fani dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mewawancarai dengan boleh Bersama perkenalkan semua. Selamat pagi Bu Fani dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Albert Ivan Christian Samu-Samu. Saat ini saya bekerja di salah satu kantor hukum di Jakarta sebagai junior associate, khususnya di bidang bankruptcy, kepailitan, restrukturisasi hutang, dan debt recovery. baik. Nomor 1, Oke, pertanyaan yang pertama itu, mengapa Anda memilih pekerjaan Anda yang sekarang? Basically, saya memilih pekerjaan sebagai seorang lawyer adalah karena memang saya memiliki cita-cita sebagai seorang lawyer, sebagai praktisi hukum. Tapi di era saat ini, kebutuhan akan pendampingan hukum, tentang pengetahuan hukum itu semakin banyak dibutuhkan seiring berkembangnya informasi dan teknologi, penyebaran informasi yang sangat pesat saat ini, semakin banyaknya regulasi-regulasi yang perlu dipersiapkan terhadap suatu kegiatan atau apapun itu, sehingga saya yakin prospek kerja di dunia hukum saat ini sangat terbuka luas peluangnya bagi fresh graduate ataupun bagi orang-orang yang sedang mencari pengalaman saat ini. Oke. Nomor 2, sebelum Anda bekerja di bidang ini, Anda bekerja di bidang apa? Sebelum saya masuk ke dunia industri hukum, saya juga sudah terlibat di dunia hukum, waktu itu masih di LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. Oke. Yang ketiga, berapa lama waktu Anda bekerja dalam sehari? Kalau ditanya durasi waktu, sebenarnya tentatif ya, tergantung hari itu lagi padat atau enggak. Biasanya kita mulai itu start di 8.30, kadang selesai mungkin bisa di jam 5, jam 6, jam 7, bahkan mungkin separah-parahnya bisa selesai bisa jam 12 malam, jam 1 pagi. Bahkan terparah waktu itu pernah sampai jam 2:30 pagi. Jadi ya tergantung lah. Oke, untuk Lanjut. pertanyaan selanjutnya, apakah digitalisasi dan globalisasi mengubah cara Anda menawarkan pekerjaan Anda kepada masyarakat? Oh, oke. Pengaruh digitalisasi dan globalisasi tentu akan merubah cara-caranya, terlebih lagi di profesi saat ini, di profesi sebagai seorang junior lawyer, calon advokat, tentu kita terbentur dengan banyak kode etik di dunia profesi. Jadi kita tidak bisa dengan mudah untuk menawarkan jasa kita, menawarkan bantuan hukum atau apapun itu, karena kita terbentur dengan yang namanya kode etik profesi. Tapi ketika adanya digitalisasi saat ini, tentu semakin memudahkan kita dalam memasarkan produk kita, memasarkan jasa kita. Seperti apa? Kita bisa membuat akun sosial media, melalui akun sosial media kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan materi-materi pengetahuan-pengetahuan tentang hukum yang sedikit banyak itu akan mempengaruhi masyarakat. Ketika masyarakat sudah terpengaruhi, tentu awareness dari masyarakat pun akan meningkat. Jadi masyarakat tahu, oh iya ini ternyata ada nih industri hukum yang bisa membantu kita, entah itu di bidang yang umum seperti pidana dan perdata, ataupun yang bidang lebih spesifik lagi seperti saya saat ini ada di spesialisasinya ada di bidang restrukturisasi hutang, kepailitan, bankruptcy, dan sebagainya. Jadi semakin dimudahkan lah dengan adanya digitalisasi dan globalisasi saat ini. Baik, selanjutnya, seberapa penting adanya teknologi untuk usaha dan kehidupan sehari-hari Anda? Penting ya, teknologi saat ini pasti penting. Kenapa? Karena segala sesuatu sekarang kita komunikasi aja melalui menggunakan medianya perantaranya teknologi. Kenapa? Contoh nih, seperti saat ini kita sedang lakukan teleconference menggunakan Zoom. Zoom meeting ini kan sangat membantu. Kalau dalam aplikasinya, dalam pekerjaan saya sehari-hari, mungkin ketika saya punya klien di luar kota, misalkan kayak ada di Makassar, atau misalkan ada di Pontianak, di Kalimantan, ketika kita hendak melakukan pertemuan, meeting, negosiasi, dan sebagainya, mungkin kita bisa menggunakan media online, media Zoom. Jadi sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Apalagi sekarang teknologi informasi semakin berkembang. Semakin banyak literatur-literatur yang memudahkan kita untuk mencari tahu, memahami tentang apa yang perlu
kita kerjakan. Karena semakin banyak referensi, semakin mudah kita dapat, semakin mudah kita akses informasi tersebut. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan adanya perkembangan digitalisasi dan globalisasi? Dibilang setuju. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan digitalisasi, globalisasi itu tentu semua semakin mudah dan mungkin semakin tingkat human error-nya semakin kecil. Tapi perlu diingat juga bahwa ada beberapa orang, beberapa oknum yang mungkin belum siap dengan adanya digitalisasi saat ini, belum perkembangan teknologi saat ini. Ada yang orang-orang yang menyalahgunakan digitalisasi, perkembangan teknologi itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Mungkin teman-teman itu udah nggak asing lagi sama namanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Banyak orang yang sekarang hate speech di sosial media dilaporin. Nah, apa yang menjadi dampak? Dampaknya adalah orang-orang ini semakin jadi disalahgunakan. Teknologi semakin berkembang. Oh, ya udah, saya bisa menyuarakan pendapat, itu mau itu hate speech, mau itu maki-maki orang di sosial media ya. Mereka merasa bahwa perkembangan saat ini semakin memudahkan mereka, tapi mereka nggak tahu bahwa dengan adanya teknologi itu membuat mereka semakin mudah terjerumus semakin mudah untuk terjerumus ke dalam suatu permasalahan ketika mereka tidak paham tentang bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik, memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Baik. Selanjutnya, Kimi. Oke. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah ada suka dukanya bekerja di bidang ini? Suka dukanya banyak sih. Suka dukanya ya, saya bisa bagikan dari segi sukanya dulu ya. Dari sukanya tentu siapa sih yang masuk hukum, kuliah di Fakultas Hukum, terus lulus pengen jadi kayak Hotman Paris? Banyak. Salah satunya saya. Kuliah masuk hukum tujuannya apa? Mau jadi pengacara, mau jadi kayak siapa? Kayak Hotman Paris. Sukanya apa? Ketika kita pengen mencapai goals itu, menjadi seperti Hotman Paris misalkan, kita akan banyak belajar bagaimana caranya seperti menjadi seperti Hotman Paris. Dibangun dari apa? Dibangun dari koneksi, dari relasi gitu. Sukanya di situ. Kenapa? Semakin terbuka jaringan saya. Mungkin hal-hal yang ketika SMA saya cuma ngelihat di sosial media, saya cuma ngelihat orang-orang ini di koran, di berita gitu. Tapi ketika saya bekerja, saya bertemu langsung dengan orang-orang ini. Contohnya saat ini saya pribadi, tim saya di kantor, kami merupakan penasihat hukum pribadi dari salah satu calon gubernur Banten tahun ini. Jadi ketika di masa SMA saya hanya melihat beliau ini sebagai keren nih orang ini nih, cuma ngeliat di sosial media. Ketika sudah bekerja, dan saya bertemu langsung dengan beliau, saya bisa berdiskusi dengan beliau, saya bisa bercengkrama dengan beliau untuk mendiskusikan hal-hal yang ya mungkin itu bisa membuka wawasan saya untuk mencapai cita-cita saya menjadi apa yang saya inginkan gitu. Tapi kalau dari dukanya ya tentu mungkin kalau teman-teman yang nggak punya kekuatan mental yang baik, masuk kerja di dunia praktisi hukum itu bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena satu, tantangannya sangat keras di sini. Kalian mungkin pernah lah nonton, mungkin kalau kalian pernah nonton sekilas sidangnya Jessica Mirna, kopi sianida, Oto Hasibuan bentak-bentakan sama jaksa penuntut umum, ya itu terjadi, itu sudah saya rasakan, saya sudah alami itu. Saya berargumen, saya berdebat dengan pihak lawan. Itu dukanya di situ. Kenapa? Karena jantung tuh berpacu terus gitu loh, nggak pernah tenang hidup. Tapi ya itu namanya berproses. Ketika kita sudah mengetahui, kita sudah semakin paham tentang seluk-beluknya, akhirnya adalah itu menjadi suatu sukacita, suatu kesukaan bagi saya pribadi ya. Banyak sih kalau mau bicara suka duka mah kurang ini kalau cuma 40 menit. Oke. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 8. Bagaimana perusahaan Anda beradaptasi dengan perubahan akibat nomor 8. Bagaimana pekerjaan Anda beradaptasi dengan perubahan akibat digitalisasi dan globalisasi? Kita di perusahaan saya saat ini, di tempat bekerja saya saat ini,
kita sudah mengimplementasikan banyak hal yang berkaitan dengan digitalisasi dan globalisasi. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi dengan baik. Mungkin saat ini kami dari perusahaan itu bisa mengklaim bahwa kami adalah kantor hukum pertama yang memiliki teknologi aplikasi yang bisa melakukan tracking terhadap setiap proyek perkara yang sedang ditangani. Kenapa? Karena saya nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman di sini yang orang tuanya bekerja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer gitu ya. Mungkin udah nggak asing lah sama istilah-istilah seperti ini. Jadi di dalam dunia lawyering itu, dalam dunia bekerja di lawyer itu ada beberapa istilah dalam menerima pembayaran. Satu ada yang disebut namanya hourly, satu lagi ada namanya lump sum. Apa itu hourly dan apa itu lump sum? Hourly adalah ketika kita bekerja dibayarkan berdasarkan jam kita bekerja. Kita dibayar per jam. Jadi ketika kita dalam menangani suatu perkara, itu kita habiskan waktu 10 jam, ya tinggal dikalikan rate-nya. Misalkan rate-nya 1 jam itu 15 juta. 15 juta kali 10 jam, dari 150 juta. Ada juga namanya lump sum. Lump sum itu apa sih? Taunya terima beres. Saya kasih uang di depan, pokoknya saya nggak mau tahu ini sampai beres, saya cuma kasih segini gitu. Misalkan ngurus suatu proyek, saya kasih uang 50 juta ya, pokoknya sampai selesai apapun yang terjadi itu. Di kantor saya, di perusahaan saya, tempat saya bekerja saat ini, kami menggunakan teknologi namanya LMS, Lawyer Management System. Apa itu? Itu adalah teknologi yang dibuat, aplikasi yang dibuat untuk men-tracking setiap jam, setiap menit, setiap detik, dan setiap laporan kegiatan dalam kita menangani perkara-perkara yang dibayarnya secara hourly, per jam. Jadi tentu dengan adanya digitalisasi, globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang pesat itu sangat membantu. Untuk apa? Supaya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa bertanggung jawabkan dengan baik. Kita mengerjakan suatu pekerjaan itu 1 jam 15 menit 10 detik, itu kita laporkan tanpa harus kita WhatsApp, tanpa harus kita email. Secara otomatis dari platform itu langsung connect sama kliennya. Jadi kliennya bisa lihat. Jadi ketika kita menagih invoice, kita menagih pembayaran, itu semua datanya lengkap, jelas. Jadi sangat terbantu dengan adanya teknologi seperti saat ini. Terus dari perspektif apa? Misalkan perspektif dari kemarin saya bersama dengan tim itu sedang menyusun namanya replik dan ada juga kita sempat menyusun legal due diligence. Apa sih itu replik? Replik itu adalah ketika kita menyusun yang namanya tanggapan terhadap jawaban dari gugatan kita. Tentu dengan adanya teknologi saat ini, internet, mungkin kalau teman-teman yang udah familiar sama hukum online, itu hukum online, terus atau mungkin dari Google Scholar untuk mencari jurnal, Scopus, apalagi ya, pokoknya platform-platform yang memungkinkan kita mengakses jurnal, akses literatur ilmiah. Dengan adanya teknologi saat ini, kita sangat terbantu. Kenapa? Dengan adanya teknologi saat ini, semakin mudah untuk mencari referensinya, untuk membantah argumen-argumen lawan, untuk menyusun replik kita, untuk menyusun tanggapan kita, supaya tanggapan kita, replik kita itu semua memiliki legal standing yang kuat, kokoh, tidak mudah dibantah, tidak mudah dipatahkan. Jadi sangat terbantulah dengan adanya digitalisasi dan globalisasi saat ini. Beradaptasinya tentu harus cepat. Kita sangat cepat beradaptasi dengan hal itu. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan saat ini, ya itulah contohnya tadi saya bilang, ada bikin lawyer management system, terus sekarang kita juga sudah punya akun untuk Scopus, untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kita cepat beradaptasinya supaya apa? Kita tidak ketinggalan sama orang lain. Berarti seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 9, yaitu apakah peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi kerja di perusahaan Anda? Banyak ya untuk meningkatkan efisiensi ya. Satu yang tadi saya udah spill sedikit bahwa teknologi sangat berpengaruh terhadap pekerjaan saat ini. Kenapa? Contoh, ketika kita punya klien di luar kota, kita punya klien entah itu pokoknya di luar area jangkauan kita lah, kita ada di Jakarta saat ini. Mungkin kliennya misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan kliennya di Bandung. Mungkin hanya untuk sekedar meeting telekonferensi dengan adanya platform Zoom saat ini, Google Meet, itu kita sangat terbantu dengan adanya teknologi saat ini. Jadi semuanya menjadi efisien. Ketika kita selesai meeting, kita bisa langsung mengerjakan apa nih, misalkan hasil meetingnya, kita susun surat permohonan, kita susun gugatan seperti ini, kita susun somasi seperti ini. Jadi sangat efisien, sehingga kita menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga menghemat budget, menghemat finansial, menghemat keuangan. Gitu.
Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana digitalisasi mempengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi pekerja? Mempengaruhi keseimbangan. Sebenarnya ini kalau dalam konteks digitalisasi ditanya tentang keseimbangan kerja dan kehidupan kerja ini, saya menjelaskannya dari perspektif sebagai praktisi hukum ya. Sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh berpengaruh banyak sih. Kenapa? Karena antara keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan pribadi tentu ini tidak terlalu dipengaruhi dengan digitalisasi bagi saya di praktisi hukum. Kenapa? Karena keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu kita yang mengatur sendiri. Oh, dari hari Senin sampai hari Jumat saya bekerja. Pokoknya saya nggak bisa diganggu, saya nyatanya bekerja. Di Sabtu Minggu itu adalah saatnya saya relaksasi, saya saatnya refreshing untuk mengisi kehidupan pribadi saya. Memang kalau ditanya ada pengaruhnya atau enggak, ada sedikit banyak mempengaruhi, cuman tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena digitalisasi yang terjadi saat ini itu adalah lebih ke arah over information, terlalu banyak informasi yang beredar tanpa ada kejelasan yang valid, kejelasan yang konkret. Jadi kalau digitalisasi mempengaruhi atau enggak, jawabannya tidak terlalu mempengaruhi bagi saya. Kenapa? Karena keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu saya yang mengatur. Tidak akan se ekstrim itu dipengaruhi oleh digitalisasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Ya sudah, sekian. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih.